Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan presentasi tentang supaya manajemen berdasarkan manajemen layanan TI. Presentasi saya kali ini adalah bagian dari mata kuliah manajemen layanan IT dengan dosen pengampu Pak Bonda Sisepa Putra, MKOM. Oke, ke saat pertama saya itu biodata mahasiswa. Berikut adalah biodata saya. Nama saya Muhammad Abdul Aziman. Dengan NIM 2105 1214039 dan saya dari kelas SI 2021A. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama yaitu supplier. Apa itu supplier? Supplier itu adalah pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk memasok barang atau jasa yang diperlukan untuk memberikan layanan teknologi informasi. Jadi secara gampangnya supplier itu seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang kita akan bahas itu supplier manajemen atau manajemen pemasok. Dan semua ini itu berdasarkan referensi dari buku IT Service Management atau dengan framework ITIL yang nanti akan di akhir saya akan cantumkan referensinya. Kita lanjutkan ke apa itu supplier management. Oke, supplier management adalah proses dalam IT Service Management atau ITSM yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan oleh pemasok eksternal memenuhi kebutuhan bisnis dan standar kualitas yang ditetapkan. Jadi supply management tuh proses yang bertanggung jawab untuk memastikan sebuah layanan yang disediakan, khususnya layanan rantai pasok atau apapun itu oleh pemasok eksternal memenuhi kebutuhan bisnis dan standar kualitas yang ditetapkan dengan framework yang ada atau ETL. Oke. Terus kita lanjut ke apa sih maksud dan tujuan supply management. Oke, tujuan manajemen pemasok adalah memastikan organisasi mendapatkan nilai terbaik dari pemasok selama hubungan mereka. Ini melibatkan pengelolaan kompleksitas layanan TI yang sering disediakan oleh pemasok internal maupun pemasok eksternal. Manajemen pemasok harus menjaga agar semua pemasok bergerak ke arah yang sama, berikan layanan sesuai dengan SLA, dan menjaga biaya agar menguntungkan pelanggan. SLA ini sesuai Letter of Assessment ya, segmen atau LOA yang sudah berlaku gitu. Nah, hasil utama dari manajemen pemasok adalah mencapai nilai optimal dari hubungan tersebut dengan fokus pada hubungan jangka panjang yang berdasarkan risiko dan imbalan bersama. Pendekatan konfrontatif dan singkat tidak lagi relevan dalam manajemen pemasok modern. Nah, sebaliknya, tujuan utama adalah membangun hubungan yang saling menguntungkan dan sukses bersama. Jadi, tujuan utama dari supaya manajemen itu menjalin hubungan yang baik antara pemasok internal atau pemasok eksternal. Biar jalannya eh, manajemen rantai pasok atau pasukan itu ke dalam di satu perusahaan atau satu industri itu dapat berjalan dengan baik gitu. Oke, tujuan utama supply management. Jadi ada tiga, waduh ini sorry angkanya hilang nomor satu. Jadi ada tiga tujuan utama supply management. Yang pertama ada keandalan layanan, itu mengamankan pemasok yang andal untuk memastikan ketersediaan layanan IT secara terus menerus. Lalu ada kepuasan pengguna, itu mendukung layanan yang memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna akhir atau end user. Dan yang terakhir adalah pengendalian biaya. Melakukan negosiasi dengan pemasok untuk mencapai harga yang kompetitif dan mengendalikan biaya lain IT. Karena efisiensi anggaran itu adalah salah satu hal yang diutamakan, terutama di zaman modern dan zaman yang makin mendekati krisis ini. Pengendalian biaya atau pemangkasan biaya dari penyuplaian itu adalah salah satu hal yang diutamakan bagi perusahaan. Oke, kita lanjut ke prinsip umum supplier management. Nah, manajemen pemasok ini melibatkan negosiasi kontrak yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, pengelolaan hubungan jangka panjang, dan pemantauan kinerja. Kategori pemasok dapat untuk ditentukan berdasarkan dampak resiko dan nilai layanan. Penting untuk memantau kontrak agar tetap relevan dengan perubahan pasar dan teknologi. Nah, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kebutuhan dengan pemasok, penyedia layanan TI harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis mereka dan mungkin memerlukan bantuan eksternal untuk mencapainya. Nah, jadi manajemen masuk atau supply manajemen ini melibatkan negosiasi kontrak yang sesuai dengan kebutuhan bisnis masing-masing organisasi atau perusahaan yang
butuh supply tersebut gitu, baik itu internal maupun eksternal. Dan penting juga untuk eee, dari perusahaan itu sendiri untuk terus memantau kontrak agar tetap relevan dengan fluktuasi perubahan pasar dan teknologi bagaimanapun itu kondisinya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke apa aja sih proses-proses dalam supply management. Nah, yang pertama ada identifikasi pemasok, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi pemasok yang mungkin memenuhi kebutuhan organisasi. Lalu kedua ada kontrak dan negosiasi, itu mendefinisikan persyaratan kontrak yang jelas dan melakukan negosiasi yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Dan yang ketiga ada pengelolaan hubungan, yaitu memonitor dan mengevaluasi kinerja pemasok serta menjaga hubungan yang erat dengan mereka. Jadi pertama ada identifikasi tadi. Jadi kita sebelum melakukan eh, dan menandatangani letter of agreement dari proses manajemen pemasokan ini, kita harus mengidentifikasi dan mengevaluasi dulu nih pemasok yang mungkin ya masuk apa supplier mana aja yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan industri atau organisasi kita. Nah, terus yang selanjutnya ada kontrak dan negosiasi. Itu mendefinisikan persyaratan kontrak yang jelas. Apa aja sih kontraknya? Apa aja sih yang kita perlukan di situ? Apa aja sih benefit atau sesuatu yang kita dapat dari nilai kontrak tersebut itu harus diperhatikan dengan jelas. Lalu yang ketiga ada pengelolaan hubungan, yaitu kita harus selalu memonitor dan mengevaluasi kinerja pemasok atau kinerja supplier. Agar apa? Agar tetap sesuai, tetap relevan dengan kontrak yang atau negosiasi yang sudah dibentuk sebelumnya gitu. Nah, jadi menjaga hubungan sama si supplier ini baik internal maupun eksternal itu adalah salah satu hal yang penting dalam jalannya bisnis atau proses supply dari satu organisasi atau perusahaan. Oke, kita lanjut. Pentingnya supplier dalam pentingnya supply manajemen dalam ITSM. Jelas, supplier manajemen memainkan peran kunci gitu, peran yang penting dalam menjamin kualitas layanan, mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap standar bisnis dan regulasi. Oke, standarnya ini sesuai dengan framework yang udah ada, yang udah jadi acuan saya sebagai pencipta atau pemberi materi pada kesempatan kali ini, yaitu ITL. Nah, selanjutnya kita masuk ke kategori pemasok dalam supplier management. Nah, berdasarkan ITL. Apa ya sih kategori pemasok dalam supplier management ini? Berdasarkan ITL itu dibagi 4. Yang pertama ada pemasok atau supplier strategis, lalu ada supplier taktis, supplier operasional, dan supplier komoditas. Nah, gimana semua gambarnya itu terlihat ataupun ditunjukkan pada gambar berikut ini. Itu dari nilai value dan kepentingannya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, ada di sebelah kiri. Terus yang di diagram bawah ada nilai ada kualitas ataupun ancaman atau risk ya, ancaman dan impact impact yang berlaku pada suatu supplier itu apa. Nah, itu yang paling bawah ada commodity suppliers atau pemasok komoditas, itu paling low. Terus naik dikit ada operational suppliers, itu adalah pemasok operasional. Di tengah, di center sini di middle ada tactical suppliers atau pemasok taktis. Nah, dan yang paling high value importance dan high risknya itu ada strategic supplier atau pemasok strategis. Oke, tantangan dalam mengelola pemasok. Berikut ini adalah beberapa tantangan dalam mengelola pemasok. Ada proses manajemen pemasok harus mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Itu ada pengembangan implementasi dan pengelolaan kebijakan pemasok, lalu ada kategorisasi pemasok dan kontrak serta penilaian risiko terkait, lalu ada evaluasi dan pemilihan pemasok, negosiasi dan persetujuan kontrak, pengembangan dan pemeliharaan syarat dan ketentuan berlaku, lalu ada manajemen dan penyelesaian sengketa, terakhir ada pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi berdasarkan manajemen pemasok dan kontrak atau SCMIS. Nah, nanti tentang SCMIS ini bakal kita bahas lagi di slide selanjutnya. Oke. Lalu ada best practice dalam supplier management itu kayak gimana? Yang pertama tuh yang utama adalah komunikasi yang efektif. Jadi dari pihak perusahaan maupun pihak supplier itu harus membangun komunikasi yang terbuka dan jelas dengan pemasok untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan. Lalu ada pemantauan kinerja, itu memonitor kinerja pemasok secara teratur untuk memastikan pelayanan yang konsisten dan terus meningkat. Lalu yang ketiga ada kesepakatan kontrak yang jelas. Nah,
Kesepakatan kontrak ini tuh yang udah kita bahas di sebelumnya, salah satu hal yang importans juga bagi keberlangsungan hubungan antara si supplier dan organisasi. Yang pertama ada dan yang ketiga tadi ini, kesepakatan ini di kontrak ini tuh penjelasan lebih detail adalah menyusun kontrak yang jelas dan detail untuk menghindari ketidaksepahaman dalam hal tanggung jawab dan harapan. Nah, jadi masalah kontrak ini harus jadi garis bawah, jadi hal yang importans banget karena untuk menghindari hal-hal ketidaksepamahaman, terus lari dari tanggung jawab atau memberi harapan palsu dan sebagainya, itu semuanya kita bekerja ataupun apapun tuh berdasarkan kontrak yang sudah berlaku. Oke, tadi yang seperti aku udah notis sebelumnya, ada sistem informasi manajemen pemasok dan kontrak atau SIMIS. Nah, apa sih SIMIS itu? SIMIS itu adalah proses manajemen pemasok yang diatur oleh kebijakan dan strategi pemasok penyedia layanan TI yang menguntungkan penggunaan pemasok eksternal dan aturan hubungannya. Penting untuk memasukkan aturan pengadaan yang berlaku dalam kebijakan pemasok. Nah, manajemen pemasok yang efektif bergantung pada pengolahan informasi yang baik dengan sistem informasi manajemen pemasok dan kontrak SIMIS yang menjadi basis informasi kunci. SIMIS sebaiknya terintegrasi dengan sistem manajemen konfigurasi CMS dan sistem pengetahuan layanan penyedia IT. Untuk menghubungkan pemasok, kontrak layanan, dan manajemen elemen lainnya, informasi dalam SMS juga digunakan sepanjang siklus hidup kontrak dan manajemen pemasok dan termasuk detail pemasok dan kontrak serta tanggal perpanjangan dan pemutusan kontrak tersebut. Nah, jadi udah jelas apa itu sistem informasi manajemen pemasok dan kontrak. Lalu ada peran supplier manajemen. Nah, berikutnya ada beberapa peran supplier manajemen. Manajemen pemasok itu melibatkan beberapa aspek penting ya. Ini peran atau roles di sini adalah mungkin pembahasan kita terakhir tentang supplier manajemen. Ya, jadi apa sih aspek penting atau peran di manajemen pemasok? Pertama ada pengelolaan keuangan untuk memastikan pendanaan yang mencukupi untuk kontrak dan memberikan informasi keuangan bagi pengembangan anggaran. Lalu ada manajemen kelangsungan layanan IT terkait dengan kontrak layanan yang kelangsungan bisnis ITSCM ya tadi ya. ITSCM juga berperan dalam penilaian risiko pemasok yang berbagi hasil analisis dampak bisnis atau BIA. Lalu ada tanggung jawab pengelolaan hubungan dengan pemasok harus diserahkan kepada manajer pemasok dari penyedia layanan IT yang dapat mengelola hubungan dengan beberapa pemasok atau beberapa supplier. Tingkat pengelolaan harus mencerminkan pentingnya pemasok bagi bisnis penyedia layanan IT. Nah, supplier jasa kecil membutuhkan perhatian yang lebih sedikit dibandingkan supplier dengan peran strategis yang lebih besar. Lalu ada, nah ini yang supplier jasa kecil sama supplier peran strategis nih seperti tabel ataupun penjelasan kategori supplier yang udah kita notice sebelumnya tadi di gambar diagram itu. Nah, terus yang terakhir ada dalam hubungan sebagai supplier strategis atau strategic supplier. Nah, pendekatan manajemen yang terbuka dan berdasarkan kepercayaan sangat dianjurkan. Ini memungkinkan saling berbagi rencana dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan prioritas masing-masing pihak. Pendekatan ini cenderung menghasilkan lebih banyak nilai daripada pendekatan konfrontatif dengan tujuan berbagi resiko dan imbalan daripada saling menyalahkan. Oke, tadi kan saya banyak bahas tentang apa sih manajer pemasok itu. Soalnya tadi sebelumnya saya banyak notice itu manajer pemasok, supplier manager. Apa sih tanggung jawabnya si manajer pemasok itu? Nah, tanggung jawab supplier manager ini antara lain adalah memelihara SCMS yang komprehensif, lalu ada memastikan kontrak sejalan dengan bisnis dan memberikan nilai yang baik untuk uang yang dikeluarkan, lalu ada memastikan semua pemasok dan kontrak menawarkan tingkat risiko yang dapat diterima bagi perusahaan, lalu mengelola kinerja pemasok untuk memastikan kewajiban kontrak terpenuhi, dan terakhir ada mengelola kontrak sepanjang siklus hidupnya, termasuk semua perubahan dan variasi. Ya, jadi manajer pemasok ini harus mengontrol terus jalannya hubungan supplier ini. Nah, kita lanjut ke bahasan terakhir kita yaitu review jurnal ya. Saya mereview salah satu jurnal internasional dengan judul Supplier Management Practice and Service Quality, Critical Review on Mediating Role of Outsourcing Service Provider Capabilities. Nah, ini tuh jurnal membahas tentang supplier management, dan ini jurnal internasional yang ditulis oleh salah satu penerbit atau
mahasiswa di university di Malaysia. Nah, ini jurnalnya International Journal of Industrial Management, terus ini ada volumenya, tahunnya, dan penulisnya. Intinya kita masuk ke pembahasan jurnalnya, yaitu tujuan penelitian. Dan dari penelitian jurnal ini adalah untuk menguji hubungan antara manajemen pemasok untuk praktik manajemen kualitas, kemampuan penyedia layanan outsourcing, dan kualitas layanan di perusahaan manajemen fasilitas. Dengan metode penelitian sebagai berikut, yaitu penelitian yang diusulkan akan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menyelidiki hubungan antara manajemen pemasok untuk praktik manajemen kualitas, kemampuan penyediaan layanan outsourcing, dan kualitas layanan di perusahaan manajemen fasilitas. Nah, sebuah studi cross-seksional akan dilakukan untuk mengumpulkan data pada satu waktu dengan menggunakan kuesioner yang dikelola sendiri. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan software Smart PLS 3.0 untuk menguji hipotesis yang diajukan dan menguji berbagai hubungan dalam kerangka penelitian. Nah, terus kita masuk ke bagian bahasan dari jurnal tersebut. Ya, jurnal ini tuh fokus pada manajemen pemasok dalam industri manajemen fasilitas atau facility management. Nah, kerangka penelitian berdasarkan resource-based view theory atau RBV mengaitkan praktik manajemen pemasok dengan kualitas layanan melalui kemampuan penyedia layanan outsourcing. Metodologi penelitian menggunakan studi cross-seksional dengan kuesioner yang dikelola sendiri dan menganjurkan penggunaan atau digunakan software Smart PLS 3.0. Penelitian ini juga menggarisbawahi manfaat kemampuan penyedia layanan outsourcing dalam mengendalikan biaya dan meningkatkan kualitas layanan bagi perusahaan pengelola fasilitas. Kesimpulannya, kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya artikel jurnal ini mengusulkan kerangka penelitian untuk menguji hubungan antara praktik manajemen pemasok, kemampuan layanan outsourcing, dan kualitas layanan di industri manajemen fasilitas. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner dan analisis data menggunakan perangkat lunak Smart PLS 3.0. Kerangka penelitian ini juga didasarkan pada resource-based view theory atau RBV yang berpendapat bahwa taktik manajemen pemasok berpengaruh positif. Ya, jadi hasil dari taktik manajemen pemasok dan yang diteliti Pak Jurnal itu berpengaruh positif terhadap kualitas layanan melalui perantara kemampuan penyedia layanan outsourcing. Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan manajemen fasilitas meningkatkan kualitas layanan mereka dan tetap kompetitif dalam industri dan eksistensi bisnisnya. Artikel ini juga memberikan kontribusi pada literatur dengan memperluas pemahaman tentang hubungan ini atau hubungan supplier manajemen dan juga menawarkan dasar untuk penelitian empiris mendatang di bidang supplier manajemen. Oke, begitu kesimpulan dari jurnal yang saya review. Lalu selanjutnya ini ada referensi, berikut ada buku. Pertama adalah buku IT Service Management, A Guide for ITL Foundation Exam Candidates, yang ditulis oleh Ernest Brewster dan kawan-kawannya. Lalu di bawah ada referensi dari jurnal saya, The Impact of Supplier Management for Quality Management Practice on Service Quality. Nah, mungkin itu aja, sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya banyak salah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.